Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan aku Elsa Official. So di video kali ini aku bakalan sharing lagi seputar CapCut. Nah buat teman-teman yang baru banget join di CapCut itu pasti sering banget nih kebingungan sama istilah-istilah yang ada di CapCut, termasuk sama istilah ekspor pengguna dan juga viewers. Nah di sini aku bakalan jelasin kira-kira apa aja sih perbedaan dari ketiga istilah tersebut dan gimana cara untuk melihat dan membedakannya. So disclaimer dulu sebelum aku mulai ke videonya, aku adalah konten kreator yang baru banget gabung di CapCut selama 4 bulan. Jadi kalau misalnya nanti ada informasi yang kurang lengkap atau masih kurang cocok gitu ya, tolong direvisi aja di kolom komentar. Karena informasi yang aku dapatkan juga masih belum terlalu banyak, tapi di sini aku pengen sharing aja berdasarkan pengalaman aku supaya kalian pun ada gambaran gitu. So langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Nah, jadi pertama di sini aku bakalan jelasin dulu apa itu ekspor. Nah, jadi ekspor ini bisa disimpulkan adalah sebagai orang-orang yang menggunakan template kalian sekaligus mereka itu menyimpan template-nya ke galeri ataupun men-share ke TikTok-nya. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Misalnya kalian itu nemuin sebuah template, terus kalian gunain template-nya. Nah, selama kalian menggunakan template itu ternyata cocok tuh sama kalian. Jadi kalian save deh atau simpen template-nya itu ke galeri atau share juga ke TikTok. Nah, itulah yang dinamakan dengan ekspor ya. Nah, terus gimana kalau misalnya orang itu hanya menyimpan tanpa mereka itu men-share ke TikTok? Apakah masih terhitung ekspor? Nah, kalian tenang aja, meskipun seperti itu masih tetap terhitung ekspor ya. Jadi syarat ekspor itu hanyalah orang-orang yang menggunakan dan juga menyimpan template-nya ke galeri mereka. Meskipun mereka tidak men-share ke TikTok itu nggak masalah, itu masih akan tetap terhitung ekspor. Nah, lalu gimana cara untuk melihat jumlah ekspor yang benar? Apakah dilihat dari jumlah yang ada di icon gunting video kita? Nah, jawabannya bukan ya guys. Jadi, untuk melihat ekspor itu tidak dilihat dari jumlah icon gunting yang ada di video kita. Nah, ini kebanyakan orang yang masih pemula salah untuk menyimpulkan. Jadi, mereka itu mengira kalau ekspor itu yang ada di icon gunting, padahal bukan ya guys. Nah, jadi cara untuk melihat ekspor di aplikasi CapCut terbaru itu lumayan berbeda. Jadi, caranya kalian klik aja pusat kreator. Lalu kalian scroll ke bawah dan di sini tuh ada data analitiknya. Diklik aja. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada keterangan dari masing-masing template, ada tayangan, penggunaan, dan juga hadiah. Kalau dulu kan jumlah ekspor itu langsung terpampang di sini ya, guys. Nah, sekarang itu kalau mau lihat ekspor, kalian itu harus klik dulu videonya seperti ini. Nah, baru ada keterangan ekspor di sini. Nah, cuman di versi baru tuh ada perubahan gitu di bagian datanya. Ini tuh domestik dan non domestik. Kalau dulu kan global dan juga domestik. Ini aku masih kurang paham sih. Di bagian sini juga keterangannya sama di bagian ini nih. Di situ ada domestik dan juga non domestik. Kalau dulu tuh global dan juga domestik gitu. Ini aku masih kurang paham. Siapa tahu kalian yang paham tolong komen di kolom komentar ya. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Jadi untuk di versi terbaru cara lihat ekspornya itu nggak langsung terpampang di setiap videonya. Jadi kalian harus klik dulu masing-masing videonya seperti tadi, seperti ini. Baru nanti ada keterangan ekspor di bagian sini. Nah, jadi untuk poin pertama tentang ekspor ini sudah paham ya guys. Nah, terus gimana dong sama icon gunting? Kalau misalnya icon gunting itu bukan menjelaskan tentang ekspor, kira-kira menjelaskan tentang apa ya? Nah, kalau kalian sudah paham cara melihat ekspor itu di bagian analitik, itu nanti kalian bakalan kaget karena jumlah yang ada di icon gunting pasti akan sangat-sangat berbeda dengan jumlah yang ada di ekspor. Jumlah yang ada di ekspor itu pasti nanti bakal lebih sedikit daripada jumlah yang ada di icon gunting. Nah, kenapa demikian? Nah, jadi data atau jumlah yang ada di icon gunting itu menjelaskan orang-orang yang menggunakan template kalian. Nah, inilah yang biasanya disebut sebagai pengguna. Nah, tapi nggak semua orang yang menggunakan template kalian itu mereka mengekspor atau menyimpannya ke galeri. Makanya, data yang ada di bagian ekspor dengan data yang ada di bagian icon gunting ini pasti sangat jauh berbeda. Ya, karena bisa disimpulkan kan nggak semua orang yang menggunakan template kita itu mengekspor
videonya ke galeri gitu ya. Bisa aja ketika mereka menggunakan template kita, mereka rasa templatenya itu kurang cocok sama mereka, makanya mereka itu membatalkan atau gak jadi gitu buat ekspor templatenya ke galeri mereka. Maka disitulah datanya akan masuk, tapi hanya akan masuk ke dalam data pengguna atau data yang ada di icon gunting ini. Jadi datanya tidak akan masuk ke dalam data ekspor. Nah, jadi kesimpulannya, data yang ada di icon gunting ini kalau bisa sih harus lebih banyak dari 1000 agar data yang ada di ekspor juga bisa lebih banyak lagi. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan template kalian, maka semakin besar juga kemungkinan orang yang mengekspor gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada istilah viewers ya. Kalau viewers sudah jelas kan, orang yang melihat video kalian. Tapi orang yang melihat pun belum tentu menggunakan bahkan mengekspor. Nah, jadi dari ketiga istilah ini tuh sangat berkaitan ya guys, meskipun nantinya yang berpengaruh untuk penghasilan atau gaji kalian itu adalah dari data ekspor. Jadi, kalau kalian pengen dapat penghasilan, kalian kan harus mengumpulkan 1000 ekspor dalam 1 minggu kan, dari satu video. Tapi meskipun yang dilihat itu hanya dari data ekspor, logikanya gini ya guys, kalau kita pengen ekspor banyak, itu berarti kita harus mengumpulkan pengguna yang lebih banyak. Dan kalau kita pengen penggunanya itu banyak, ya berarti kita juga harus punya viewers yang banyak. Jadi viewers itu dan pengguna itu juga penting gitu untuk kita bisa mendapatkan ekspor yang lebih banyak lagi, supaya kita bisa mengumpulkan 1000 ekspor dalam 1 minggu agar kita bisa dapat penghasilan dari CapCut. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu sih pembahasan aku kali ini. Nah, jadi semoga aja penjelasan yang aku sampaikan kali ini tuh bisa bermanfaat dan juga bisa kalian pahami ya guys. Nah, jadi segitu aja video aku kali ini. See you di next video.